Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun kalian melihat video ini. Nah, kita kembali ke mempelajari kode Igniter untuk mempercepat atau mengefisiensikan website kita sehingga kita bisa memproduksi website yang cepat dan powerful. Nah, kali ini kita sudah mendownload kode Igniter-nya melalui tutorial atau pembelajaran video yang sebelumnya. Nah, saat ini kita akan langsung masuk di praktek MVC-nya, yaitu apa yang kemarin sudah kita pelajari, model, view, dan controller. Nah, sekarang di sini sudah saya siapkan beberapa materi yang mana kita akan mempelajari hal yang sudah disiapkan. Nah, sembari mengingat-ingat, yaitu video tutorial ini akan terdiri dari beberapa bagian ya, ada instalasi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, saat ini kita akan masuk di memainkan controller dan view. Nah, controller dan view ini ya, pastinya masih satu bagian dengan model, tapi kita akan khusus untuk mempelajari dua hal ini terlebih dahulu ya. Dan nanti dari controller ini akan menuju ke view, lalu sebaliknya dari view menuju ke controller. Data atau tampilan atau dua bagian ini akan memproses secara bersamaan. Umumnya, view untuk menampilkan tampilan yang kita inginkan untuk pengguna, dan controller itu yaitu yang untuk mengkontrol model dan view. Namun kalau misalkan tidak ada model ya, atau mungkin kalau misalkan dia berdiri sendiri, controllernya ini akan seperti menjadi bagian yang pekerjaannya untuk proses saja ya. Jadi controller itu untuk proses, view tampilan, dan model untuk manajemen dan manipulasi data. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana untuk memodifikasi, manipulasi controller dan view. Di sini kita sudah kembali ke tampilan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Dan sebelumnya kita sudah set base URL-nya ya, dengan nama atau alamat website yang sudah kita set sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan langsung membuka di bagian controller-nya. Nah, di sini. Controller itu kalau misalkan kalian lihat adalah dia itu seperti index.html atau index.php, yaitu satu file yang pertama kali akan dibuka saat halaman website kalian di-load atau dibuka oleh pengguna. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui mana index.html-nya dan mana file yang akan dibuka pertama kali oleh pengguna? Itu kalian lihatnya di bagian config. Ya. Kalian masuk di config. Nah, kalian langsung masuk di bagian file routes. Dan di sini akan ada tulisan di line 52 default controller ya. Di sini ada yang tulisan dibaca welcome. Nah, welcome ini dia itu merefer atau menunjuk pada salah satu file yang ada di folder controller, yaitu apa? Yang ada di sini welcome.php. Artinya apa? Satu file ini yang bernama welcome.php akan menjadi controller, yaitu file utama yang akan dibuka oleh website pengguna ya. Itu. Dan tentu saja yang akan dibuka adalah metode atau fungsi ya, atau prosedur yang bernama index di sini. Nah, di sini akan di-load pertama kali. Dan mungkin kita akan langsung tes saja ya. Bagaimana membuktikan bahwa ini adalah file yang akan dibuka pertama kali oleh pengguna. Halo dunia. Kita akan set seperti ini. Oke ya. Kita akan coba merefresh. Nah, otomatis yang akan muncul adalah halo dunia, bukan tampilannya seperti tadi. Nah, kalau misalkan kita pengen menghubungkan dengan view, maka kita bisa menggunakan codingan yang ini. This load view yang ada di sini itu merefer atau menunjuk pada file yang ada di folder view, betul ya, yang ada di folder view. Kita scroll.
Kita scroll, cari folder view, ya, yang ada di sini. Dan kita cari file yang bernama welcome message. Ya, langsung ketemu di sini. Dan di sini akan ada tulisan welcome to Codeigniter, ya, beserta dengan CSS-nya. Nah, di sini the page you are looking at is being generated dynamically by Codeigniter. Nah, di sini kalau misalkan kita refresh, nah akan muncul tampilan yang tadi sudah ditunjuk oleh Codeigniter sebagai indeksnya. The page you are looking at is being generated dynamically by Codeigniter. Seperti itu. Hubungan controller dan view, ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba modifikasi lain. Kita akan dalami lagi penggunaan controller, yaitu pertama, pertanyaannya kalau misalkan kita mempunyai banyak file, bagaimana caranya untuk menload? Jadi, kalau misalkan kalian perhatikan di sini ya, itu yang diperbolehkan adalah satu metode, ya, atau satu fungsi. Dia itu hanya boleh meload satu view saja, ya. Jadi dia itu kan hanya proses. Bisa saja nanti data dari model ditampung di sini lalu ditampilkan lagi di view, tapi otomatis menunjuknya dari view yang sama, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mempunyai banyak view dan kita tidak mungkin menggunakan satu metode saja? Nah, solusinya simple. Kita buat misalkan metode yang lainnya untuk menampilkan view yang lain, ya. Nah, kalau misalkan kita refresh, ya, maka yang akan otomatis di-load adalah welcome.php method index. Tapi bagaimana kalau misalkan kita pengen menampilkan yang ada di sini, ya? Misalkan kita pengen di sini menampilkan halo dunia. Bagaimana, ya? Nah, caranya itu adalah kita tinggal memanggilnya di sini. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal di sini, ya, web data MHS, lalu kita tambahkan, tadi kita menggunakan welcome, ya, welcome index.php, ya. Memang agak sedikit berbeda caranya. Kalau misalkan metode index, ya, itu akan langsung di-load, tapi kalau misalkan ini pertama kita harus nge-load atau memasukkan nama filenya dulu, ya. Nama filenya dulu. Lalu di sini kita sematkan ini sudah ketentuan index.php. Lalu baru nama metodenya, ya. Oke, ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tinggal memasukkan di sini index.php, ya. Codingan yang ada di sini dia sudah default. Lalu kita masukkan nama file yang menjadi controller kita, yaitu apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, nama filenya adalah welcome.php. Welcome. Lalu setelah itu baru nama metode yang sudah kita inginkan. Nah, di sini akan langsung keluar gitu. Halo dunia. Terus bagaimana kalau misalkan ini pengen men-redirect ke halaman yang lain? Tentu saja bisa, ya. Kita tinggal kopas yang ada di sini, ya, karena codingannya sama sebenarnya. Di sini di slot, misalkan kita setting home, ya. Lalu di sini kita tinggal bikin satu file lagi bernama home.php. Oke.
Halo dunia. Ini ya, kita akan coba menampilkannya. Nah, otomatis akan keluar karena dia itu tergantung dari address yang ada di sini, gitu ya. Jadi memang agak sedikit berbeda kalau misalkan kita menggunakan metode index. Tuh. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau misalkan metode yang ada di sini ya, atau fungsi atau prosedur, ingin mempunyai inputan ya, atau parameter. Itu sebetulnya simple saja. Kita juga perlu mempelajari tentang parameter ini ya. Karena apa? Karena kadang kita itu mempunyai pekerjaan perpindahan dari satu file ya, satu halaman ke halaman yang lainnya. Seperti halaman login, kan biasanya ada session tentang data pengguna yang harus dikirimkan ke halaman yang lainnya. Jadi kita menggunakan parameter. Oke, kalau misalkan menggunakan parameter, oke, sebetulnya dia hanya seperti ini saja ya. Lalu cara menampilkannya bagaimana? Yang pertama, kalau misalkan kalian menggunakan parameter ya, itu dia tidak ada bedanya dengan metode yang lain yang bukan indeks. Tapi kalau misalkan mau ditampilkan dengan menggunakan indeks, maka kita harus isi datanya seperti ini. Jadi slash parameternya apa, misalkan di sini saya kasih Saifur ya. Selamat datang kepada Saifur ya. Jadi tinggal ditambahin slash satu lagi, lalu parameternya apa itu. Kalau di sini kan Saifur ini akan langsung masuk ke dalam nama yang ada di sini ya. Jadi cukup simple. Kalau misalkan kalian pengen di sini ini biar ngeload view ya, home ya, di sini kita kasih kita akan mencoba melempar data dari parameter ini ya menuju ke halaman home yang ada di sini. Selamat datang kepada Pak dari ini ya. Kita sudah membuat seperti ini dengan tujuan untuk menampilkan data ke dalam view ya. Intinya kita mencoba menerima data dari parameter, lalu akan ditampilkan di halaman home dengan format seperti ini ya. Nama ini nanti hasil dari inputan parameter yang akan ada di address. Sekarang kita coba ya. Nah, caranya untuk mengirimkan datanya bagaimana? Kalian harus membuat codingan yang seperti ini. Kalian bikin array ya, dengan indeks nama, lalu nama ini nanti akan ditampilkan dengan yang ada di sini gitu ya. Jadi sebetulnya jika ingin mengirimkan ke dalam view, data itu tidak boleh langsung pakai namanya saja gitu, nanti akan saya tunjukkan. Tapi dia itu harus menggunakan array. Nah, ini kan datanya sudah masuk menjadi array. Nah, selanjutnya datanya itu akan dikirim dengan cara yang seperti ini. Kalian boleh menambahkan data 2 gini ya. Jadi variabelnya itu bebas saja. Oke, saya simpan, lalu di sini saya ketik index.php welcome, betul, menggunakan fungsi param ya, di sini fungsi param
lalu kita beri slash untuk memberikan data inputannya kepada inputan home ya. Nah, datanya akan langsung keluar. Mungkin kalian akan bertanya, Pak, kenapa harus dibuat menjadi array dulu? Kenapa tidak langsung kita ketik nama saja gini ya? Jawabannya itu tidak bisa ya. Tidak bisa, nanti akan terjadi error karena view itu akan menerima data ya dalam bentuk array saja gitu. Oke, kita perbaiki dulu aja seperti ini. Nah, mungkin kalian juga pengen bertanya, Pak, kalau misalkan saya pengen kalau misalkan kalian pengen merubah indeksnya itu yang mana, metodenya kalian tinggal ganti di sini ya, indeksnya yang mana. Nanti yang muncul juga akan berbeda. Nah, di sini adalah fungsi ya. Oke ya. Ini error karena di dalam sini dia itu tidak memberikan nilai ya. Jadi tinggal kalian ganti aja. Terus kalau misalkan kalian mungkin bertanya, Pak, kalau misalkan saya tidak menginginkan file welcome.php ini, kalian tinggal menggantinya itu di roots ya. Di sini tinggal ganti nama file yang akan menjadi patokan website kalian untuk menjadi landing page-nya gitu. Misalkan saya set home. Atau kalian juga bisa bikin hal utama ya. Jadi cukup simple dengan menggunakan CI ya. Oke, kita masuk di sini controller, mana controller. Nah, kalian tinggal bikin satu lagi karena kalau misalkan tanpa ini tidak bisa ya. Oke, coba kita refresh di sini. Dia akan not found karena dia tidak berisi data apa-apa. Lalu untuk mempersingkat saja, kita akan menggunakan codingan dari milik welcome.php ya. Di sini welcome hal utama ya. Kalian juga bisa menghapus komen ya biar lebih rapi. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian membuat kelas ya, itu harus namanya sama dengan yang ada di filenya gitu ya. Jadi ini konsep dasar di dalam GoDoIgniter bahwa kalian juga menerapkan pemrograman berorientasi objek gitu ya. Lalu di sini yang akan muncul adalah welcome message. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya manipulasi controller dan view-nya. Dan seperti biasa kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup WhatsApp saya atau langsung menanyakan saja di chat pribadi saya, atau mungkin kalau misalkan pengen praktis kalian bisa langsung menanyakan di kolom komentar YouTube ini. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana menerapkan model dan controller. Nah, setelah itu kita akan menerapkan langsung dari model, view, dan controller bagaimana caranya menampung data dari database ke model, lalu menampungnya di proses, di bagian proses atau di controller, lalu menampilkannya di view. Seperti itu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.